wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Soda Pranata, NIM 180 6152, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi syarat tugas dari mata kuliah metodologi penelitian. Dosen pembimbingnya Bapak Dr. Alphon Satrianto, SE.ME. Baik, langsung saja dalam pembahasannya. Saya akan menjelaskan proposal penelitian saya bab 1 dengan judul pengaruh nilai suku bunga, jumlah uang beredar, inflasi, dan CPI terhadap ekspor impor di Indonesia pada tahun 2012 sampai 2018. Di dalam pembahasan ini saya akan menjelaskan ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian atau tujuan masalah, yang keempat manfaat penelitian. Kita langsung saja masuk dalam poin yang pertama itu yaitu latar belakang, dimana dalam latar belakang ini kita mengetahui dan kita memunculkan data seperti suku bunga, data inflasi, data jumlah uang beredar, dan data CPI terhadap ekspor impor di Indonesia pada tahun 2012 dan 2020. Di mana latar belakang ini variabel ekonomi makro sebagai indikator yang mempengaruhi perdagangan ekonomi tidak lepas dari aktivitas perekonomian sehari-hari, terutama dalam kondisi di mana di Indonesia tidak lepas dari kegiatan perdagangan internasional, sehingga transaksi ekspor impor sangat membutuhkan penelitian khusus dan penelitian yang secara mendalam. Itu dikemukakan oleh Putra pada tahun 2008. Selanjutnya ditemani dalam jumlah uang beredar adalah jumlah uang yang beredar pada komunitas dengan jumlah uang dan dalam deposito dan rekening valuta asing. Kemudian inflasi dapat dihitung berdasarkan persentase dengan kondisi harga barang yang naik dan turunnya dalam mata uang satu negara. Di mana pada indikator penelitian ini adalah indeks harga konsumen, di mana disingkat dengan IHK, yang merupakan indeks yang menghitung kenaikan dan penurunan harga barang tersebut atau jasa yang dibeli oleh publik. Dengan indikator ini dapat mempengaruhi ekspor dan impor perdagangan dalam suatu negara. Sedangkan yang dimaksud dengan ekspor impor itu adalah ekspor adalah kegiatan yang menjual barang dan jasa suatu negara untuk dijual kepada orang lain di negara tersebut. Sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari negara ke negara dalam negeri. Berikut ini dikemukakan oleh Yudanto Arifin dan Yulianto pada tahun 2019. Berikut data-data jumlah uang beredar dengan faktor yang mempengaruhinya. Ada data jumlah uang beredar itu nanti saya tampilkan di video saya dengan pembahasannya. Dari data yang saya lihat di atas bahwa setiap faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar yang mempengaruhi meningkatnya setiap tahunnya tanpa ada penurunan persentase, dan ada beberapa faktor jumlah uang beredar yang hanya berjalan selama 2 tahun. Berikut nama faktor-faktor yang dengan jumlah uang beredar yang berjalan selama 2 tahun. Yang pertama itu tagihan bersih pada pemerintah pusat. Yang kedua, tagihan bersih pada lembaga pemerintahan dan BUMN. Yang ketiga, tagihan pada perusahaan swasta dan perorangan. Yang keempat, bersih dan pada jaminan impor tidak ada satupun uang yang beredar pada jaminan impor tersebut. Menurut Madura pada tahun 2009
halaman 128. Perubahan pada tingkat inflasi ini relatif dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu mata uang dikarenakan akan mempengaruhi kurs nilai tukar. Jika inflasi suatu negara meningkat, permintaan atas mata uang negara terturun dikarenakan ekspor terhadap ekspor turunnya dengan harga yang lebih tinggi. Selain itu, konsumen dari perusahaan dalam negara tersebut cenderung akan meningkatkan impor mereka. Kedua hal ini tersebut akan menekan inflasi tinggi pada mata uang satu negara. Pada tingkat inflasi antar negara sangat berbeda, sehingga pola perdagangan internasional dan nilai tukar berubah sesuai dengan inflasi tersebut. Dengan kenaikan tingkat inflasi yang sangat mendadak dan sangat tinggi di suatu negara tersebut akan menyebabkan meningkatnya impor suatu negara terhadap berbagai barang dan jasa di luar negeri. Sehingga semakin diperlukannya banyak valuta asing yang untuk membayar transaksi impor tersebut. Hal ini dapat dikemukakan untuk meningkatkan permintaan dengan valuta asing. Materi ini dikemukakan oleh Atmaja pada tahun 2002 halaman 71. Selanjutnya, inflasi menyebabkan beberapa biaya sosial dan perekonomian. Inflasi yang diharapkan maupun inflasi yang tidak diharapkan, yaitu penurunan jumlah uang yang dipegang sehingga menimbulkan Shorter cost dan dari inflasi, mendorong perusahaan lebih sering merubah harga, di mana akan menambahnya biaya yang harus dikeluarkan perusahaan, menimbulkan distori dalam pajak yang dibebankan, menimbulkan ketidaknyamanan hidup, dan sering terjadi terjadi distribusi kekayaan antar individu, dan menimbulkan ketidakpastian pada kreditor dan debitor. Menurut Menkyu pada tahun 1999, dalam Wijaya pada tahun 2012, pada tahun 2014 halaman yang kedua. Selanjutnya, pengaruh tingkat inflasi itu terhadap kurs mata uang asing dapat dijelaskan dengan Purchasing Power Parity Theory (PPP) atau teori kesamaan daya beli P3 absolut, yang juga disebut dengan Law of One Price atau disingkat dengan LOP, menyatakan bahwa suatu harga barang atau produk yang sama di dua negara tersebut berbeda akan sama pula dinilai dalam mata uang yang sama. Jika ada perbedaan dalam harga suatu mata uang yang sama, maka akan perubahan permintaan tersebut sehingga harga barang juga berubah. Konsekuensinya, perubahan harga yang terjadi akan mengakibatkan pada penyesuaian nilai tukar. Dan berikutnya adalah data-data inflasi dari Bank Indonesia. Nanti saya tampilkan di video saya. Penjelasan dari data inflasi itu, dari data inflasi yang sudah saya temukan pada tahun 2012 dan 2018, dapat kita lihat bahwa pada tahun 2012 sampai 2013 mengalami peningkatan dari 4,3% sampai dengan 8,38%, sehingga mengalami apresiasi. Dan pada tahun 2014 sampai 2016 kembali mengalami penurunan dari 8,36% sampai 3,2%. Di dalam pada tahun 2014 dan 2016 ini banyak sekali atau dropnya dalam penurunan inflasi ini, sehingga mengalami depresiasi. Kemudian pada tahun 2017 kembali lagi mengalami peningkatan sebesar 59%, sebesar 3,61, dan di tahun 2018 mengalami penurunan kembali sebesar 48%. Pada indikator makroekonomi ini, yang lain mempengaruhi nilai tukar rupiah.
tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar yang berimplikasi pada perubahan tingkat inflasi pada akhirnya mengakibatkan menaiknya tingkat suku bunga dan penurunan suku bunga di domestik. Melalui Bank Indonesia dalam memiliki 5 kebijakan dalam mengontrol suku bunga diharapkan dapat menciptakan stabilitas nilai rupiah. Hal ini dikarenakan perubahan tingkat suku bunga akan memberikan pengaruh terhadap aliran dana suatu negara sehingga dapat mempengaruhi pula permintaan dan memberikan pengaruh terhadap aliran dana suatu negara terhadap mempengaruhi pula permintaan maupun penawaran di suatu nilai tukar mata uang tersebut. Menurut Mahendra dan Kesumajaya pada tahun 2015 melakukan penelitian berjudul Analisis Pengaruh Investasi Inflasi ini nilai tukar dolar Amerika Serikat dan kredit suku bunga ekspor Indonesia pada tahun 1992 sampai 2012. Dalam penelitiannya menemukan hal ini disebutkan dengan suku bunga kredit dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap ekspor dapat dilakukan dengan pengaruh nilai tukar dan jumlah uang beredar ekspor Indonesia pada tahun 2019 dan sampai 2018. Dari penelitian ini menemukan bahwa uang tersebut benar-benar berpengaruh signifikan terhadap ekspor dan memiliki hubungan positif antar jumlah uang yang beredar dan ekspor yang berarti masing-masing mengalami peningkatan. Jumlah uang beredar dapat meningkatkan jumlah ekspor. Menurut Asari, Killa, dan Permata pada tahun 2017 dikemukakannya bahwa dalam melakukan penelitian tentang analisis pengaruh inflasi dan nilai tukar terhadap ekspor di ASEAN 5 periode dari tahun 2012 sampai 2018 ini, dalam penelitian ini menyatakan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap ekspor di negara-negara ASEAN dan inflasi dapat memiliki hubungan yang positif dengan ekspor di mana setiap kenaikan dari nilai inflasi akan meningkatkan nilai ekspor. Dalam penelitian ini tentang the effect of exchange tarif suku bunga di Indonesia dan produk domestik bruto atas impor dan volume ekspor di Indonesia. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa minat tarif memiliki efek simultan. Namun di tingkat suku bunga tidak signifikan efek parsial. Berikut merupakan data dari CPI terhadap impor di Indonesia. Datanya nanti saya akan tampilkan di video saya. Dalam penjelasan data ini di Indonesia, indeks harga konsumen adalah ukuran perubahan selama periode waktu tertentu pada tingkat umum harga barang dan jasa yang diperoleh, yang digunakan dan dibayar untuk suatu populasi untuk dikonsumsi. CPI mencakup penduduk perkotaan di 44 kota provinsi dan ibu kota di kabupaten negara tersebut. Kategori terhadap CPI Indonesia dalam melakukan yang terpentingnya adalah makanan, minuman, dan tembakau sebanyak 25% dari berat total. Perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebanyak 20,4%, transportasi sebanyak 12,4%, dan penyedia makanan dan minuman restoran sebanyak 8,7%. Terhadap indeks tersebut juga mencakup peralatan rumah tangga dan perawatan rutin sebanyak 6%, dan penawaran pribadi dan layanan lainnya sebanyak 5,9%. Dengan informasi komunikasi yang di jasa uang sebanyak 5,8%, pendidikan sebanyak 5,6%, dan pakaian dan alas kaki sebanyak 5,4%, kesehatan dan rekreasi, olahraga dan budaya menyumbang sebanyak 4,7%. Menurut Junaidi, Sulasmiyati, dan Nurlaidi, pada tahun 2018 meneliti tentang pengaruhnya nasional terhadap pendapatan inflasi dan nilai tukar yuan atas impor Indonesia dan dari Cina pada tahun 2010 sampai 2017. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa inflasi berpengaruh simultan pada impor.
namun dapat berpengaruh pada jumlah uang beredar dan laju nilai inflasi ekspor yang dapat mempengaruhi CPI terhadap ekspor Indonesia. Berikut merupakan data dari CPI terhadap ekspor Indonesia. Nanti saya tampilkan dalam video ini. Kita masuk dalam penjelasannya, di mana penjelasannya itu di CPI ekspor Indonesia dapat mencakup seluruh penduduk perikatan di sebanyak 44%, 44 kota ibu kota provinsi, dan di mana ada ibu kota kabupaten di negara tersebut yang dapat dikategorikan dalam terpentingnya dalam CPI Indonesia. Yang pertama itu makanan dan minuman tembakau sebanyak 25%, perawatan pribadi dan layanan lainnya sebanyak 5,9%, informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebanyak 5,8%, pendidikan 5,6%. Masuk ke poin yang kedua, dalam penelitian proposal saya ini, rumusan masalah. Mengacu pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya yang akan diteliti untuk penelitian sebagai berikutnya. Yang pertama itu, sejauh mana pengaruh suku bunga terhadap CPI ekspor impor di Indonesia pada tahun 2012 sampai 2018. Yang kedua, sejauh mana pengaruh jumlah uang beredar terhadap CPI ekspor impor di Indonesia pada tahun 2012 dan 2018. Yang ketiga, sejauh mana pengaruh inflasi terhadap CPI ekspor impor Indonesia pada tahun 2012 sampai 2018. Yang keempat, sejauh mana pengaruh inflasi jumlah uang beredar, suku bunga dalam mengatasi CPI ekspor impor Indonesia pada saat mengalami peningkatan dalam melakukan ekspor impor pada tahun 2012 dan sampai 2018. Poin yang ketiga dalam proposal penelitian ini, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan dari tujuan penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama itu, pengaruh tingkat suku bunga terhadap CPI ekspor impor di Indonesia pada tahun 2012 sampai 2018. Yang kedua, pengaruh tingkat jumlah uang beredar terhadap CPI ekspor impor di Indonesia pada tahun 2012 sampai 2018. Yang ketiga, pengaruh tingkat inflasi terhadap CPI ekspor impor di Indonesia pada tahun 2012 sampai 2018. Yang keempat, pengaruh inflasi jumlah uang beredar suku bunga dalam mengatasi CPI ekspor impor di Indonesia pada saat mengalami peningkatan dalam melakukan ekspor impor pada tahun 2012 sampai 2018. Di tujuan penelitian ini adalah melakukan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, indikator ekspor impor sebagai analisis pertumbuhan yang berada di Indonesia. Sedangkan sebelumnya banyak berfokus pada ekspor impor sebagai variabel bebas. Sedangkan dalam penelitian ini kedua variabel tersebut akan menjadi variabel terikat, sehingga variabel bebas dalam penelitian ini adalah suku bunga kredit, uang beredar, inflasi, dan indeks harga konsumen, karena variabel tersebut dapat mempengaruhi ekspor impor, tetapi perlu melakukan lebih jauh verifikasi melalui penelitian ini. Poin yang keempat dalam proposal penelitian ini, kegunaan penelitian atau manfaat dari penelitian tersebut. Yang pertama itu, bagi diri saya sendiri, untuk tulisan sebagai syarat memenuhi tugas dari mata kuliah metodologi penelitian. Yang kedua, bagi pemangku diri saya sendiri sebagai bahan yang berhubungan dengan ekspor impor di Indonesia. Yang ketiga, sebagai ilmu pengetahuan di ilmu ekonomi sebagai sumber yang dapat mempelajari berbagai ilmu dalam perdagangan internasional. Yang keempat, bagi penelitian selanjutnya, di dalam penelitian ini diharapkan dapat memahami informasi yang berguna bagi semua pihak yang terkait dengan berkepentingan, serta hasil dari penelitian ini sebagai referensi dan dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian yang lebih selanjutnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan dalam video kali ini, yaitu tentang bab
penjelasan tentang bab 1 dalam proposal penelitian saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, karena like, comment, and subscribe kalian sangat berpengaruh terhadap video saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.